Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali untuk kita sekalian. Mari adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang adik-adik semuanya untuk mengambil sikap yang siap untuk beribadah. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita mulai ibadah kita menaikkan pujian, yaitu Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Pagi hari, siang, sore, bahkan malam hari, Engkau tetap menjaga, memelihara, menyertai kami. Bahkan terlebih Engkau boleh menibakan kami di minggu yang baru ini, di mana kami boleh kembali beribadah meskipun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami di rumah masing-masing yang telah siap mengikuti ibadah saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pemikiran kami, meneduhkan dan menenangkan pikiran jiwa kami, sehingga kami boleh menikmati, menerima, dan mengalami kuasa Tuhan melalui ibadah ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan, yang sedang memberikan pelayanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan melanjutkan ibadah kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan kita, di mana setiap minggunya tidak pernah terlewatkan di masa pandemik ini, kita tetap beribadah. Ya, kita tetap mendengarkan firman Tuhan, kita tetap disegarkan imannya. Dan tanggal 26 Juli kemarin kita telah beribadah dan telah mendengarkan firman Tuhan. Di sana disampaikan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah tiba di suatu kota yang baru. Dan di kota yang baru itu mereka memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk pertama kalinya murid-murid Yesus dipanggil sebagai apa? Orang Kristen, adik-adik. Dan tidak lama setelah itu berdirilah sebuah jemaat yang namanya sama dengan nama kota yang baru itu. Apa adik-adik kalau masih ingat? Yaitu Jemaat Antiokhia. Dan dengan mengingat ya firman Tuhan minggu lalu, tentunya adik-adik juga pasti mengingat ayat hafalan minggu lalu, bukan? Yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Nah, bunyinya apa adik-adik? Ya, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayo adik-adik kita ucapkan bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah bersedia dan telah mau menyebutkan ayat hafalan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita ya. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan sebelumnya.
yang menyatakan bahwa kabar baik firman Tuhan itu harus disampaikan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan, Injil harus disampaikan, harus diberitakan. Dan saat ini kami mau memberitakan Injil Tuhan, kami mau memberitakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menerima, mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita Minggu 2 Agustus 2020 ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ketiga, adik-adik. Sekali lagi buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-13 ayat yang pertama sampai ketiga. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dengan bunyinya demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema untuk kita hari ini adalah mengutus hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, mengutus hamba-hamba Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di jemaat Antiokhia ini terdiri dari orang-orang hebat loh. Orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab. Namanya tadi ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada siapa lagi ya? Ada Menahem. Nah, Menahem ini adik-adik adalah saudara daripada Raja Herodes. Tahu kan Raja Herodes? Raja Herodes terkenal dengan kejamnya dia ya. Nah, mereka ini bersaudara, Menahem dan Herodes, tapi memiliki roh yang berbeda adik-adik. Herodes itu seorang yang jahat, tidak mau mendengar Injil, ya, tidak mau menerima Yesus, sehingga tidak diselamatkan adik-adik. Dan sedangkan Menahem, dia seorang yang mau dan cinta dengan kabar baik, yaitu Injil. Ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, juru selamatnya, dan diselamatkan, bahkan punya kerinduan yang sangat mendalam untuk memberitakan Injil. Dan ada juga adik-adik Saulus. Tahu kan, masih ingat siapa Saulus? Saulus sebelum bertobat namanya, tapi setelah bertobat namanya Paulus adik-adik. Nah, Saulus ini dia adalah seorang yang jahat, anti dengan kekristenan. Siapa saja orang Kristen dia akan bunuh. Tetapi melalui perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Dan di sanalah dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan secara luar biasa juga Tuhan memakai dia untuk menjadi pelaku misi. Menjadi pemberita Injil yang besar di sepanjang sejarah Alkitab. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Antiokhia dihuni oleh jemaat-jemaat yang sangat cinta akan Tuhan. Persekutuan mereka begitu erat, begitu kuat. Mereka selalu beribadah bersama, bahkan berpuasa bersama, berdoa bersama. Di tempat ibadah yang sama yang disebut dengan sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang yang Yahudi.
Mereka sangat rajin beribadah adik-adik ya. Kecintaan mereka akan Tuhan, akan Injil membuat mereka, mendorong mereka supaya Injil itu boleh disampaikan seperti keinginan Tuhan Yesus. Di Amanat Agung ya, di Amanat Agung masih ingat ya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Segala bangsa dia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi mereka rindu juga semua bangsa boleh mendengar Injil dan boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam setiap doa mereka, jemaat Antiokhia, salah satu pokok doa yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana Injil Tuhan Yesus boleh sampai ke segala bangsa. Antiokhia ingin bermisi, Antiokhia ingin menjadi pelaku pemberita Injil. Oleh karena itu mereka selalu berdoa bersama. Dan untuk mengabarkan Injil adik-adik seperti Amanat Agung, ya tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk memberitakan Injil. Ada 3 hal yang penting yang dibutuhkan dalam memberitakan Injil. Yang pertama adik-adik, siapa yang akan diutus untuk memberitakan Injil keluar ke tempat lain? Siapa yang mau? Siapa yang ditentukan? Yang kedua adalah ya, siapa yang akan menolong untuk memberitakan firman Tuhan? Siapakah yang akan menolong para misionaris untuk menginjili, untuk memberitakan Injil di tempat-tempat lain? Siapa yang menyertai? Ya. Yang ketiga adalah ada yang harus mendukung para misionaris, para yang diutus untuk mengabarkan Injil. Ada orang-orang yang mendukung mereka. Ini 3 hal ini penting. Nah, karena begitu kuatnya, intimnya mereka dalam persekutuan dengan Tuhan dan karena keinginan doa yang sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab doa mereka adik-adik. Tuhan menjawab doa jemaat Antiokhia. Dengan apa? Ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa beribadah dalam sinagog, tiba-tiba hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah mereka dan mengatakan kepada jemaat Antiokhia, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Luar biasa ya adik-adik ya. Jikalau semua bersehati sepikir bersama-sama berdoa, maka Roh Kudus datang menyampaikan apa yang harus dilakukan. Yaitu menyiapkan, mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang ditentukan Tuhan. Tentunya untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi misionaris adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam 3 hal yang dibutuhkan tadi, hal pertama terjawab, yaitu Paulus dan Barnabas disiapkan untuk menjadi utusan, dikirim ke tempat yang baru yang ditentukan Tuhan, yaitu Siprus di ayat keempat ya. Ya di Siprus ya, Paulus dan Barnabas diutus untuk pertama kalinya mengabarkan Injil. Ya. Jadi tidak perlu pusing lagi siapa. Udah ditentukan Paulus dan Barnabas. Dan yang kedua adik-adik, siapa yang akan menolong Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan Injil? Siapa yang akan menolong Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan bersama-sama menyertai Paulus dan Barnabas untuk pergi ke tempat yang harus dikabarkan Injil, ya, yaitu Siprus adik-adik. Roh Kudus menuntun kedua murid Yesus ini untuk pergi ke Siprus. Dan Roh Kudus juga yang menuntun kedua rasul ini, kedua murid Yesus ini untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa yang harus disampaikan? Yaitu disampaikan kepada semua orang bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita. Kita bukan lagi hamba, bukan lagi budak dosa, tapi sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang harus hidup seperti anak-anak Allah, hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran, di dalam kebaikan, bukan lagi dalam kegelapan ataupun kejahatan, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ini kabar baik yang harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di Siprus, kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil adik-adik. Nah adik-adik, kalau mengabarkan Injil bukan hal yang mudah, pasti kita akan mengalami tantangan. Para misionaris Paulus Barnabas akan mengalami tantangan, diusir, ditentang.
sehingga mereka bisa mengalami ketakutan adik-adik. Tetapi ingat, mereka tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang akan terus memberikan keberanian bagi mereka, hikmat bagi mereka bagaimana mereka harus bertindak. Ya, setiap kali urung niat mereka lemah, Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan dan semangat untuk berani. Sehingga sekarang di Indonesia, di kita di Pulau Nias, kita sudah mendengarkan Injil. Karena apa? Roh Kudus yang menolong para misionaris untuk bisa tetap berani, untuk tetap kuat, berhikmat, memberitakan tentang kabar baik ini. Dan yang ketiga adik-adik yang dibutuhkan adalah, tadi apa? Nah, orang-orang yang mendukung para misionaris untuk memberitakan Injil. Ya, misionaris bukanlah siapa-siapa, Paulus dan Barnabas bukanlah siapa-siapa tanpa ada yang mendukung mereka. Paulus dan Barnabas diutus untuk bermisi keluar pergi. Sedangkan jemaat yang di Antiokhia, masih banyak jemaat tadi kan di sana yang tinggal di sana, orang-orang percaya termasuk Lukius, Simeon, mereka tetap di jemaat Antiokhia bersama jemaat orang percaya lainnya. Di sana mereka terus ya bisa bermisi adik-adik. Tidak mungkin semua bermisi keluar. Tapi yang masih ada di jemaat mereka masih bisa tetap bermisi di Antiokhia. Masih banyak orang-orang Antiokhia juga belum mendengarkan Yesus. Di sana harus diberitakan. Dan mereka bisa bermisi apalagi adik-adik. Mereka bisa terus mendoakan ya. Barnabas dan Saulus yang sedang memberitakan Injil. Bahkan mereka apa? Bisa mendukung di dalam doa dan menyemangati. Bahkan lebih dari itu, mereka memberikan harta bendanya untuk membantu pelayanan misi Paulus, Barnabas, dan jemaat-jemaat yang akan dibentuk nantinya. Di sini dibuktikan di ayat ketiga, adik-adik, ketika mereka mendengar tentang Paulus dan Barnabas yang harus disiapkan, maka mereka kembali berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, bahkan menumpangkan tangan mereka di atas kepala Paulus dan juga Barnabas sebagai tanda bahwa mereka rela dan siap mengirim Barnabas, Paulus. Mereka siap mendukung, mendoakan, dan terus mendukung dimanapun Paulus dan Barnabas akan bermisi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jemaat Antiokhia masih bisa bermisi di tempat mereka di Antiokhia dengan mendoakan, dengan mengirim bantuan, dan tetap memberikan semangat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal ini kita bisa tahu dengan jelas bahwa kabar baik Injil Kristus Yesus harus diberitakan kepada siapapun. Karena apa? Kabar baik itu sangat penting. Namanya aja kabar baik, membuat bahagia. Ya, kabar baik ini perlu disampaikan supaya orang-orang tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Orang-orang tahu bahwa mereka sudah selamat, tidak lagi menjadi budak tapi menjadi anak-anak Allah. Orang semua tahu bahwa mereka tidak lagi hidup dalam kejahatan tapi mereka hidup di dalam kebenaran dan terang Kristus. Dan supaya semua orang tahu bahwa mereka telah menjadi satu, menjadi anak-anak Allah. Ya, tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi, tidak ada orang Indonesia, orang Amerika, semua satu ya sebagai anak-anak Allah. Itu tujuan kabar baik. Adik-adik, yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa di dalam pemberitaan Injil bukanlah hal yang mudah, perkara yang mudah, ya, bukan yang dilakukan oleh seorang diri. Ya, bukan dilakukan oleh semau kita sendiri. Lihat jemaat Antiokhia tadi. Mereka berdoa bersama-sama karena mereka ingin sekali memberitakan Injil. Mereka berdoa memohon hikmat kepada Tuhan, bahkan berpuasa. Dan mereka diberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengutus Paulus dan juga Barnabas untuk pergi keluar. Harus ada yang diutus keluar, pergi memberitakan Injil. Ya, adik-adik, tanpa Rasul Paulus juga, tanpa Barnabas, maka Injil tidak bisa sampai ke seluruh dunia. Tanpa misionaris, Injil tidak bisa sampai kepada dunia semuanya. Injil tidak bisa kita dengarkan sampai di Pulau Nias, sampai di Bandung ini. Kita tidak bisa menjadi orang yang percaya apalagi diselamatkan. Tapi melalui misionaris, kita bisa diselamatkan. Lalu adik-adik masih ingat siapa yang membawa Injil di Pulau Nias? Siapa yang membuat orang Nias bisa mengenal tentang Yesus, bisa mengalami terang ajaib Tuhan? Bisa menjadi orang Kristen sekarang? Siapa masih ingat? Dia adalah Bapak Tuan De Ninger. Dia adalah Tuan De Ninger. Negaranya, bangsanya jauh dari sini. Adalah berkebangsaan
Jerman adik-adik. Jerman dengan Nias sangat jauh ya. Apalagi Nias itu dulu suku yang paling terpencil, terbelakang. Dan masih hidup di dalam dunia-dunia perdukunan dan sebagainya. Tetapi dia tidak takut, dia bisa sampai ke Pulau Nias oleh karena Roh Kudus menyertai dia, menolong dia menghadapi orang-orang Nias yang memulai kuasa-kuasa gelap yang luar biasa, ilmu-ilmu sihir yang luar biasa. Tapi karena Roh Kudus bersama dengan dia, Tuan Deninger dan misionaris yang lain yang pernah datang ke Nias dapat masuk ke Nias dan memberitakan Injil dan membuat orang Nias menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Dan sampai saat ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita lanjutkan tugas Tuan Deninger ini supaya semua orang di muka bumi ini boleh mendengarkan Injil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah ketika kita memulai sebuah tugas pekabaran Injil, maka mohonlah pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang akan menggerakkan hati, pikiran, siapakah yang akan diutus, apa yang harus disampaikan, dan kemana kita harus diutus. Ya, bukan dibuat-buat oleh sendiri. Oh, saya mau ke sini, saya mau menginjili di sini. Tidak. Roh Kudus akan menuntun kita, bahkan menyertai kita dimanapun kita akan memberitakan Injil. Sehingga segala ketakutan, segala tantangan, rintangan tidak akan menghalangi kita. Roh Kudus akan terus mendorong, menguatkan, memimpin kita mengabarkan Injil. Dan tugas kita saat ini mengabarkan kabar baik. Adik-adik, mungkin ada yang berkata, saya masih belum seperti Rasul Paulus, masih kecil saya saat ini, masih sekolah minggu. Ya, adik-adik bisa bermisi adik-adik. Mungkin saat ini tidak bisa bermisi keluar, ya. Mungkin nanti adik-adik kalau sudah besar, salah satu di antara adik-adik ini dipakai oleh Tuhan untuk bermisi keluar ke negara lain untuk memberitakan Injil. Ada juga yang bermisi di dalam, mendukung teman-teman yang akan dikirim keluar. Kita berdoa, kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus bisa mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus dan Barnabas, ya. Dan saat ini kita masih sekolah minggu, kita masih bisa tetap bermisi. Seperti jemaat Antioquia, kita bisa menyampaikan Injil kepada keluarga kita yang masih belum mendengar Injil, belum percaya, teman-teman sekolah. Bahkan kita bisa bermisi dengan apa adik? Mendoakan para misionaris dimanapun untuk bisa mengabarkan Injil, mendoakan tempat-tempat orang-orang suku-suku yang belum mendengarkan Injil supaya ada misionaris yang dikirim ke sana untuk mengabarkan Injil. Ya, kita juga bisa membagikan harta benda kita untuk mendukung pelayanan misi. Ya, mendoakan lembaga-lembaga misi yang saat ini sedang mempersiapkan, mencari, mempersiapkan, dan mengutus para misionaris. Itu tugas kita sekarang. Dan nanti tugas kita bisa keluar adik-adik. Kita berdoa, salah satu di antara kalian atau dua dipakai Tuhan untuk menjadi seorang misionaris. Tuhan memberkati kita adik-adik. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-31 berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar baik Injil yang luar biasa dan menyelamatkan yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Tuhan, anak-anakmu masih sekolah minggu, tapi hamba percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi anak-anak kami ini untuk ikut serta di dalam pemberitaan Injil, melakukan menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus. Mari Tuhan, saya menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, siapkan dan pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan firman Tuhan ini mereka bisa mengerti betapa berharganya Injil itu, betapa pentingnya Injil itu harus dikabarkan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita. Mari kita kembali menyanyikan pujian. Kita harus membawa berita. Pujian ini sekaligus menjadi penyemangat dan komitmen kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk menjadi pemberita Injil. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
dan damai yang menetap. Karena kelak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Adik-adik, kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih ini kami siap untuk menerima amanat dan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan siap untuk melakukannya. Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, Madya Pratama, Tunas Remaja yang sedang mengikuti ibadah saat ini dan sedang menghadap Tuhan di dalam doa. Berkati mereka masing-masing Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, memampukan mereka tinggal hidup bersama dengan kedua orang tua mereka, saudara-saudari mereka, dan juga bisa mengikuti pelajaran di rumah meskipun secara online. Dan kami memohon Tuhan Engkau menolong mereka dalam keterbatasan kekurangan mereka dalam mengikuti pelajaran secara daring. Biarlah mereka tidak patah semangat tetapi mengalami dorongan dan semangat yang kuat untuk mau terus belajar meskipun di rumah masing-masing. Dan mampukan juga kedua orang tua mereka untuk mendampingi mereka di dalam masa-masa belajar daring ini. Diberikan semangat, sukacita, kesehatan, dan dicukupkan segala kebutuhan mereka. Dan mulai saat ini kami rindu juga Tuhan anak-anak ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi misionaris nantinya. Mari Tuhan berkati mereka, tolong persiapkan mereka. Kami rindu di tengah-tengah BNKP Jemaat Bandung boleh ada seorang misionaris yang boleh diutus keluar memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka supaya diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilancarkan dalam segala usaha dan pekerjaan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk guru-guru sekolah minggu, untuk keluarga, anak-anak, suami mereka, istri mereka diberkati selalu, diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dicukupkan segala kebutuhan, agar mereka Tuhan bisa tetap fokus konsentrasi di dalam pelayanan dan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Terlebih-lebih dalam mempersiapkan setiap pelayanan-pelayanan di anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami agar gereja kami juga bisa menjadi gereja yang bermisi keluar, agar bisa menjadi gereja yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang dan yang ada di sekitar kami, bahkan di negara kami, bahkan di luar negara kami sekalipun Tuhan. Bahkan secara khusus di BNKP, di Synoda BNKP ada misionaris yang baru yang akan dikirim Tuhan setelah misionaris yang telah kembali ke Indonesia untuk bisa menjalankan tugas panggilan kembali di jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, agar bangsa negara kami juga bisa mendengarkan Injil semuanya, bisa mengenal Yesus semuanya, dan boleh menjadi bangsa yang diselamatkan, bangsa kepunyaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati para misionaris-misionaris Tuhan yang sedang mengabarkan Injil dimanapun, di kota kecil, desa, pelosok, bahkan di kota-kota, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dicukupkan segala kebutuhan. Berkati lembaga-lembaga misi Tuhan, agar melalui lembaga-lembaga misi banyak orang telah dibentuk dan dipersiapkan dan diutus Tuhan, dan cukupkan segala kebutuhan di dalam pelaksanaan misi ini. Berkati juga Tuhan Yesus daerah-daerah yang belum terjangkau Injil, agar ada misionaris yang akan pergi ke sana, diutus ke sana untuk menjangkau mereka, sehingga mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan menjadi kepunyaan Allah. Dan jemaat-jemaat orang-orang daerah-daerah yang sudah dijangkau misi dan telah terbentuk jemaat, Tuhan pelihara supaya menjadi kepunyaan Allah senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami akan mengawali minggu yang baru. Tuhan beserta kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.